pasti akan menolongmu. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi semua anak-anak-Mu tanpa memandang muka. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Mencuah-cuah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari ini pemberian Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat 5. Begini firman Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan ayat yang pertama dari Mazmur 63 ini, dituliskan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mungkin ini menunjuk kepada keberadaan Daud dalam pelarian karena usaha Saul untuk membunuh dia. 1 Samuel 23 ayat 14. Atau menunjuk kepada pemberontakan Absalom putranya, di mana Absalom bersekongkol untuk menggulingkan sang ayah, dan Daud pun melarikan diri ke padang gurun. 2 Samuel pasal 15 sampai 17. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, padang gurun adalah tempat yang menakutkan. Ketiadaan makanan, ketiadaan minuman, ketiadaan teman, ketiadaan penghiburan, sendiri menghadapi situasi yang ada. Tetapi di ayat 5, Daud menyatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Di tengah padang gurun yang menakutkan dan dalam tekanan hidup yang begitu berat karena nyawanya terancam, Daud mau memuji Tuhan dan memuji Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud tetap punya kerinduan memuji Tuhan? Padahal Daud dalam tekanan hidup, padahal situasi yang dihadapi Daud, situasi yang mencekam, situasi yang berat,
kasih yang menakutkan. Kenapa Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan? Karena Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Daud mempergunakan beberapa istilah untuk menggambarkan atau menjelaskan ketergantungannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 2, ia berkata, "Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Kita tahu, tanpa air, tanah kering akan semakin tandus dan tidak memungkinkan adanya kehidupan di atasnya. Hal ini berarti bagi Daud, tanpa Tuhan, hidupnya akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, di tengah keadaan yang menakutkan sekalipun, di tengah tekanan hidup yang berat, Daud tetap memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan dan merindukan Tuhan. Daud tetap memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan. Sebab Daud percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong. Walaupun Daud di padang gurun, kehausan dan kelaparan, ketakutan dan dalam ketertekanan, tetapi Daud merasakan kasih setia Tuhan. Meskipun Daud di padang gurun, dalam usaha pengejaran Saul yang mencoba untuk membunuhnya, atau karena pemberontakan Absalom putranya sendiri, tetapi kasih setia Tuhan melegakan Daud. Bagi Daud, kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Dan ketika Daud menyatakan, "Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu," karena Daud hendak mengingat kasih setia Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tuhan telah menjadi pertolongan dalam hidup Daud. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, jika kita mampu atau bisa bersyukur dan bermegah dalam situasi hidup yang menekan, itu hanya karena kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Inilah yang dialami oleh Daud. Di tengah pergumulannya, ia datang mendekat kepada Tuhan. Ia mengingat akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya selama dia menjalani hidup. Ia mengenal Tuhan yang ia percaya. Hal ini memberi kekuatan dan ketenangan dalam segala kesesakannya. Di tengah segala tekanan yang menimpanya, Daud dapat mengandalkan dan menantikan Tuhan yang dia sembah. Marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, sekeras apapun tekanan hidup yang menekan kita, jangan menjauh dari Tuhan. Ingat akan pertolongan Tuhan yang telah kita alami hingga saat ini. Tuhan adalah penuh kasih dan setia. Tuhan sanggup menolong dan memberi kita kekuatan seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami. Tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan tetap mengandalkan Tuhan di setiap sisi keberadaan hidup kami. Susah senang, sehat sakit, suka duka. Dan nyatalah kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, untuk hormat
dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta pensiunan, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga anak-anak kami di masa mudanya menjadi berkat. Tolong kami orang tua ya Tuhan, agar mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga di dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan serta tanggung jawab. Melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di mana Runggun Pondok Gede berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.